Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Bilal Ramadhani dari kelas 11 RK 2 absen 13 SMK Tarkem Purwokerto. Akan mempresentasikan tentang UML atau Unified Modeling Language. 1. Activity Diagram adalah versi UML untuk sebuah flowchart. Activity Diagram digunakan untuk menganalisa proses. Sebuah activity diagram bukan buat tool yang sempurna untuk menganalisa masalah dari sistem. Sebagai tool untuk menganalisis, pemrograman tidak ingin untuk mulai membacakan masalah di level teknis dengan membuat kelas, tetapi dengan menggunakan activity diagram untuk mengerti masalah dan menyaring proses yang terdapat dalam sistem. Simbol activity diagram. Ya, pertama ada activity yang berguna untuk memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar buku saling berinteraksi satu sama lain. Kedua, action. State dari sistem mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Ketiga, initial node, bagaimana objek dibentuk atau diawali. 4. Activity final node, bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Dan yang terakhir, fork node, suatu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Fungsi activity diagram. 1. Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. 2. Dipakai pada bisnis modeling dan memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. 3. Struktur diagram ini mirip flowchart dan data flow diagram pada perancangan struktur, jadi mudah dipahami. 4. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram itu terlebih dahulu dan memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. 5. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada suatu use case diagram. State machine diagram. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Simbol state machine diagram. Pertama ada state, digambarkan berbentuk persegi 4 dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. Kedua ada titik awal atau start, digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Ketiga ada titik akhir atau end, digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam diagram state chart. Keempat ada quirk yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Yang kelima, point, digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk entry point ke dalam state atau akan keluar atau exit point. Keenam ada event, digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan suatu pada state. Fungsi state machine diagram. Menspesifikasikan semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek sebuah tersebut bersama-sama dengan tanggapan atau pesan-pesan tersebut. Diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya diagram ini menggambarkan proses tertentu. State diagram membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku dan objek dari dalam sistem. Sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan rangkaian pesan yang dipertahankan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di bagian kiri dari diagram. Ya, beginilah simbol-simbol sequence diagram. Fungsi sequence diagram. Fungsi sequence diagram 1. Mengkomunikasikan requirement pada tim teknis karena diagram ini dapat mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. 2. Merupakan diagram yang paling cocok untuk menggambarkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. 3. Analisa dan desain. Memfokus pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan
Satu, deskripsi tentang sistem yang ada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan use case diagram. Logika dari metode yaitu operation, function, dan prosedur. 3. Logika dari service atau high level method. Ya, sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Mohon diwakilkan jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.